Bom Bom tidak bisa jawab, tetapi bukan tentang Bom Bom, saya berbicara tentang orang-orang circle-circle-nya ini, si botol-botol ini. Dan dia mengiyakan. Begitu, lanjut kawan-kawan. Oke, gini ya, Opung, maaf sebelumnya. Ini biar agak sedikit mudeng lebih jelas lagi ya. Khawatirnya belum betul-betul klik ya penjelasan dari Opung ini. Ada yang pegang nggak rekaman narasinya Opung di komalnya Bom Bom tentang poin-poin? Mungkin Kak Francisca ada nggak ngerekam? Ataupun teman-teman yang lain yang di bawah? Itu Saya Bebong naikkan. ada, Bebong ada itu. Bebong punya, naik Bong kalau ada. Bong, biar mudeng gitu loh, biar si Opungnya juga tahu, oh ini poinnya gitu loh. Jangan melebar nanti ke Edis, ke ini, ke itu gitu loh, biar nanti ketemu gitu loh titik penjelasannya Opung. Ayo, Maju, siapa Bong. yang ada rekamannya? Naik Ada kata. rekaman nggak? Coba Nah, segaris singkat aja. itu Ibu Dokter. Bebong punya. Kalau aku sih nggak ngerekam ya teman-teman, cuman aku mendengarkan. Aku nggak ngerekam karena kemarin posisinya lagi di jalan, jadi aku nggak ngerekam ya. Di YouTube siapa? Ada yang bisa setel nggak sambil live di sini? Biar Opungnya mudeng. Oh ini yang dipertanyakan Bintang. Oh ini gitu loh. Mungkin itu Bintang kali. Karena yang saya simak dari penjelasan Opung ini belum puas ya, yang ada di pikirannya teman-teman sekalian gitu loh. Coba cross check ya, bantu ya. Iya. Mau di YouTube pun nggak apa-apa. Bintang langsung aja poin-poinnya aja toh, maksudnya yang mana? Soalnya kan agak panjang. Saya sih ada rekamannya. Cuma saya satu device dan saya nggak tahu poin-poin yang mana yang belum waktu Coba sama bisa si kirimkan ke Dokter Herlina, mungkin bisa Kak. panjang durasinya. Dipotong-potong loh. Panjang. diedit. Saya semalam coba kirim ke Herlina, cuman panjang kali, nggak dapet, dia gagal terus. Ada 28 menit sama 19 menit itu. Diedit Jadi lagi. jangan sampai ada penggiringan di mana istilahnya Opung ini kayak apa sih istilahnya, di sana beda di sini beda gitu loh. Cuman sih memang kalau sepintas saya perhatikan, ya mungkin si Ito Harto ini ada tujuannya. Jadi memang tidak terlalu kencang mengarah ke para perilaku ya. Jadi kalau saya lihat dia lebih ke tentang narasi dari itu. Jadi nggak masuk ke ranah perilaku si Bom Bom itu sih. Ya aman lah gitu loh, maksud jadi itu sih kalau yang saya perhatikan. Jadi memang kurang greget ya. Nah, masalahnya gini teman-teman, mereka ini tetap narasinya Edis dan nama Edis sebagai apa? Tameng. Nah, kalau kita kan sekarang fokusnya kan ke perilaku perbuatan kejahatan. Jadi ada miss di situ. Ada miss. Nah, kalau masalah narasi itu kan kita sudah ini rekamannya. Oke, silakan, Oke, lanjut. silakan Bintang, silakan. Biar mudeng gitu loh nyampe ke Opungnya itu loh. Biar Dia Opung. penuhi permintaan saya malam hari ini sampai besok. Menurut Pak Harto masih mau percaya atau tindakan apa yang Pak Harto lakukan? Jadi begini itu ya, saya itu kan harus mencoba menerima ya sepihak, karena itulah tujuan orang mencari solusi. Iya, ini sudah berlarut-larut Pak Iya, Harto, tidak bisa dibiarkan. Harus Oke, dibuktikan Victoria. lah. Artinya kan begini, aku juga kan ada di room itu sesekali, gitu. Aku coba Saat untuk saya dihina bertanyakan. begitu kan Pak Harto ada di sana. Oke, tapi kan itu kan narasi dia. Saya juga tidak tahu di room lain dia juga dipersekusi, toh? Kan Ya, begitu. Ini sekarang tentang circle. Anda posisinya netral, mau menengahi, mau mendamaikan atau tidak? Maka itu ku bilang Itolia Kristen dengan rendah hati saya katakan saya akan mencoba mengklarifikasi kalau saya ketemu di room Reda nanti, toh? Saya Dan tunggu itu akan besok di komal saya ya. dan Pak Harto. itu akan saya bawakan di room kamu. Ya sudah. Ya, Udah, itu kan baik. kita kalau boleh saya undang, kan begitu. Tetapi tentang apakah saya bisa nanti bertemu dengan dia di room, Sorry ya, beda, kenapa saya belum saya tahu, toh. didepak-depak ya itu ya? Jangan Maaf. Pak, naik ulang lagi Pak. Jangan diturunin Pak Timothy. Jangan diturunin. Siapa yang bodoh? Nah,
Tapi saya rasa Bukan begitu aku. saja. Mungkin salah orang mungkin Pak Timothy. Maaf, Pak. Jadi Anggap. begitu saja saya rasa ya buat sahabatku Bom-Bom. Ya, itu saja saya katakan. Ya, kamu juga kan andalan saya tentang bagaimana Enggak usah Pak. Enggak usah bawa-bawa libatkan saya. Oke. Mulia Berarti dulu, mulia. antara kamu dengan saya selesai sudah. Mari kita mainkan bendera kita kan? Karena tidak ada lagi rendah hati Santai kamu untuk dulu, bagaimana santai mencari dulu. solusi toh. Santai Kan begitu. dulu. Jangan marah, Oke. Opung. Bukan, Opung. kata begini. Begini. Nah di sini Pung, gak usah Opung bilang lagi sahabatku Bom-Bom. Karena di komal kita Opung udah bilang si Bom-Bom Rojan Jumbalang. Sampaikan juga begitu sama dia. Kalau Opung bilang strateginya si Bom-Bom sekarang bagaimana caranya dia mengalihkan isu tentang kebohongan dia yang sudah terbongkar. Nah strategi kita Pung, kita BTL Pung. Batak tembak langsung. Langsung bilang kau akui nggak itu Bom-Bom. Kebohonganmu itu. Aku yakin pasti mencak-mencak dia Pung. Pasti mencak-mencak. Dan itulah tugas kita Pung. Mohon maaf ya Pung ya. Aku coba usahakan juga memberikan kalimat cantik juga supaya aku jangan melukai perasaan Opung kan gitu ya. Jadi komal kita itu Pung, komalnya Kak Reda itu kayak komal, kita bilang lah kayak komal kenabian lah gitu ya, yang menyuarakan tadi sama Bang Ibnu Kulum kami sudah sepakat juga bahwa setiap oknum pendeta yang berbuat seperti ini kita telanjangin. Pung. Karena apa? Kekristenan kita ini bukan picik, Pung. Kekristenan kita ini bukan cantik nampak luar, tapi harus cantik juga nampak dalam. Kan gitu. Seperti yang tertulis di Yesaya 58 ayat 1. Ini jelas ini, Pung. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka. Ini yang mau kita sampaikan, Pung. Even saya sebagai the God Sweet atau sebagai bintang Daud nanti, Opung tahu saya juga melakukan kesalahan, saya siap, Pung, untuk ditelanjangin. Saya siap, gitu. Yang penting kita jangan jangan kayak ini rayuan Pulau Kelapa gitu kan, melambai-lambai dulu nggak perlu, Pung. Bom-bom sahabat saya nggak perlu, Pung. Apa lagi kita bersahabat sama pembohong yang nggak ngaku, padahal sudah terbongkar pembohongannya, gitu ya, Pung. Artinya yang kami harapkan, yang kami juga mau dorong sama Opung sebagai orang tua kami, tegas, Pung. Salah, benar, no compromise to the liar, the sinners. Gak ada kompromi, Pung. Gitu saat seperti ini sekarang, Pung. Karena apa? Karena Opung yang mengatakan itu sama kami, bahwa kita kan mau membangun peradaban. Saya ambil juga itu loh, Pung. Tadi juga saya sampaikan sama teman-teman di komalnya Ibnu Kulum. Kita mau membangun peradaban. Lalu peradaban apa yang kita bangun seperti ini, Pung? Ada orang yang sudah terbongkar kebohongannya, malah enteng dia ngomong firman Tuhan gitu. Tidak ada kebohongan yang dibenarkan oleh firman Tuhan. Tapi pembohong yang bertobat dari kebohongannya, itu baru dibenarkan oleh firman Tuhan. Demikian, Pung. Tetapi saya tidak mengiakan kata Lia Kristen. Tapi hanya karena saya katakan sahabat kepada Bom-Bom, mungkin ada menjadi miskomunikasi. Karena begitulah cara orang untuk mencoba mempersekusi orang dengan kalimat cantik. Di Rumah Reda saya katakan dia itu bukan manusia. Saya kejam, apakah ada itu ditantang oleh Bom-Bom? Tidak ada tuh. Mohon klarifikasinya, kalau itu baru saya bicara. Tapi ketika saya mengatakan sahabat, menjadi misleading. Kan begitu. Itu cara saya untuk mencoba mengimplementasikan daripada rekaman kamu tadi. Saya mau ingatkan, saya tidak mengiyakan apa yang dikatakan Yuli tentang datanya. Dan saya tidak mau terlalu larut ke situ karena saya tidak punya data. Dan saya tidak menguasai itu toh. Itu tadi. Makanya saya selalu potong. Berarti mau kredibel maksud begini. Tapi kan saya tidak mau mengatakan itu.
Tapi saya coba nanti klarifikasi, kan begitu. Artinya di situ saya tidak mengatakan Yuli salah, toh. Tetapi cara saya menarasikan dengan penyampaian saya, gitu, tidak dibantah dan saya tidak di-kick. Tapi saya di situ adalah untuk mencoba mencerahkan circle-nya yang mau saya coba cerahkan, bukan orangnya. Gitu. Kalau mengenai tentang dia kita udah tahu. Kalau ada seorang siapakah si Lia Kristen atau circle-nya di bawah tadi, kalian nggak tahu ya? Ketika saya mau turun, kurang ajar bangsat kau bom. Kau bilang saya itu gak ada ilmu berapologetika, gak ada ilmu tentang perbantuan. Kurang ajar kamu, Lia Kristen. Kamu katakan kamu tidak menjustifikasi saya. Itu, kalian tidak rekam itu tuh? Kan begitu, artinya kekonsistenan saya tetap bersama-sama dengan room kita tuh. Tetapi cara saya menyampaikan tentang mereka membahas TV, saya sudah buka. Hanya sekedar itu aja. Tentang kesalahan dan dosa mereka, kalau tadinya, makanya aku bilang kalau kemarin bisa tenang dulu. Oke, host, bolehkah kita bicara data by data? Secara ada penggelapan, kamu pendeta palsu, boleh dibacakan oleh sahabat saya. Karena data by data dengan on-cam bisa nanti mungkin kau talin, toh. Nah, ini dia nih kan. Saya udah ada peringatan buat saya. Ada peringatan situ sahabat KPG? Ya, 10 menit, Bung. 10 menit. Kena tombak, Opung. Oke, saya turun dulu ya. Oke, saya turun dulu begitu ya. Menit. Ya, silakan, Oke, silakan, ya. Opung. Ya, nanti dilanjut 10 menit ke depan. Oke, Kak Francisca. Ada yang ingin disampaikan? Sebenarnya sih teman-teman ya dalam hal ini sih saya bukan mau bela, tapi nggak ada yang salah, tidak ada. Cuman memang momennya memang saat ini kan lagi panas kita ya. Tiba-tiba si Opung masuk ke sana. Jadi memang beda dengan yang harapan kita langsung serang gitu kan. Tapi kalau menurut saya Lito Harto ini sudah melakukan bagiannya. Jadi itulah yang mampu dia lakukan dari segi apologik. Nah mungkin bagian serang menyerang ya tugas yang lain. Kita nggak tahu nanti siapa yang berani ke sana langsung main serang. Mungkin Bintang Daud, mungkin saya atau PG atau siapapun gitu loh. Jadi memang berarti kita fix ya, lakukan. berarti fix Bintang ya, kau sudah menghadiri undangan hari ini ya, tentang kemarin yang dia tantang itu ya, kau sudah datang dan naik ya, tetapi di kick dan di mute ya. Sudah. Oke, Aku sudah. ya. Cuman gini, enggak, sebentar ya. Aku mau menanggapi dulu sama omongan si Opung. Sebenarnya tadi silakan. kalau kita dengarkan rekaman itu, sebenarnya standing posisinya Bom itu udah benar. Apa yang benar dari standing posisinya si Bom? Si Bom kan gerah melihat caranya si Opung yang sok-sok menghormati si Bom. Kan gitu kan? Nah, begitu si Bom bilang, udah Harto nggak usah libatkan saya. Nah di situ baru si Opung emosi gitu. Makanya dari awal tadi ku bilang langsung saja nyaringkan suaramu Pung. Untuk apa? Untuk langsung ngomong, kau Bom sudah terbongkar kebohonganmu. Kau konfirmasi nggak itu? Harusnya ada seperti itu. Iya, seharusnya gitu. kalau misalkan memang betul apa yang disampaikan Bintang, kalau Opung di sini barbar, di sana kenapa nggak bisa? Iya, gitu. Nah, kalau di sini Opung, kalau di sini Opung narasinya tidak ada bal-balan, improvisasi di sana dengan bijak, di sini bijak, mungkin dari pihak herder akan menyikapi memang karakteristiknya Opung seperti itu ya kan. Nggak usah gitu lagi bilang-bilang gini, nggak usah lagi bilang-bilang begini, nggak usah lagi bilang-bilang Bom teman saya, kau adalah panutan saya. Nggak usah Pung. Apa panutan dari orang-orang yang berbohong seperti itu Pung? Kita itu Kristen tuh tegas Pung. Kalau dosa tidak ditegur, tidak dihajar, tidak ditelanjangin, yang berbuat dosa akan semakin menjadi-jadi Pung. Itulah karakter, itulah nature dari iblis Pung. Gitu. Jadi kalau Pung nanti sudah masuk ke sana lagi, ke circle-nya mereka, jangan gak ada lagi Pung rayuan Pulau Kelapa Pung, gak usah lagi Pung. Gak usah lagi Opung berpikir kalimat cantik Opung itu, gak usah. Langsung bilang aja. Karena apa? Legal standingnya si Bom sendiri pun sudah salah. Dia pembohong, dia penipu, sudah terbongkar. Bagaimana dengan GKI? Bagaimana dengan orang-orang Manokwari? Bagaimana dengan publik TikTok yang selama ini percaya dia pendeta?
Ada nggak pertanggungjawaban moralnya dalam hal itu? Ada nggak pertanggungjawaban merasa bersalahnya dalam hal itu? Itu dulu yang kita bongkar. Kalau dia sudah bertobat dari situ, ayo kita berjabat tangan lagi, berpelukan lagi dengan si Bom-Bom. Sebelum masalah donasi-donasi yang selanjutnya akan kita bongkar lagi. Itu aja menurutku. Kasih Bang Pegi. Thank you. Ya, kurang lebih gitu ya Ompung ya. Bahasa sederhananya Bintang itu yang saya analisa, jangan di sini barbar, di sana seakan-akan menciptakan opini yang membuat tanda kutip di mata herder gitu loh. Walaupun mungkin Opung punya cara ya masing-masing ya kan. Beda mungkin dengan saya. Kalau saya mulut barbar, Bintang barbar, tapi dengan narasi digiring ke halus dulu. Terkadang yang halus saja udah diturunin, dikikin ya. Mereka mengakui kalau room netral. Menurut saya tidak netral itu. Ya, kalau membicarakan penggiringan untuk data by data ya kan, itu urusan Bintang. Bintang mau mengeluarkan data di komal orang tersebut atau tidak, itu urus haknya Bintang. Karena Bintang nggak perlu diajarin tentang cuaca di atas seperti apa, kondusif atau tidak data harus diumbar. Karena apabila room netral, tidak ada yang namanya pengekikan, diberikan waktu ya kan, diberikan kesempatan untuk menjelaskan data by data yang sesungguhnya. Itu saja sih. Jadi jangan terlampau pede untuk Bom-Bom ya. Apabila ada pihak-pihak herder, mungkin Bom-Bom udah melihat mata melihat typingan aja udah sakit hati ya, apalagi herder naik ke atas. Nah, jadi yang diharapkan Bintang dengan kondusifnya kondisinya Opung, tidak di kick, tidak di mute, sikapi dengan betul-betul bar gitu loh. Jangan seakan-akan Opung ini sedang bertanda tanya, bener nggak sih Bom? Padahal Opung sudah tahu semua poin dari kesalahan Bom-Bom seperti apa. Mungkin itu ya penjelasan singkat yang bisa dipahami. Oke, mungkin dari Kak Francisca silakan. Boleh saya satu menit aja? Boleh, silakan. Ya. Jadi gini, teman-teman, ini sekarang kita ranahnya bukan lagi mengkoreksi tentang narasi dari pemahaman ya, bukan pengajaran ya. Di sini Berger yang saya perhatikan sudah merujuk kepada perilaku atau otak kejahatan. Jadi kalau ada teman-teman yang kesana pun nggak usah, kalau mereka giring ke masalah pemahaman, langsung skip, langsung hajar terus tentang penipuan dan kebohongan publik yang sudah dia lakukan selama ini. Itu ya. Jadi itu aja. Jadi kita fokus ke perilaku kejahatan, penipuan, pembohongan yang sudah mengecewakan banyak anak-anak Tuhan. Shalom. Ya, oke. Nah, ini ada yang typing Bang PG, Bintang di sana kemarin dijebak untuk open cam, ya. Tapi menurut saya Bintang tidak bodoh. Silakan. Kita diskusi di roomnya Ibu Lia Kristen. Dengan ada moderator, mungkin siapa yang bisa moderator yang tahu ini Pak Timotius. Kita diskusi yang bijak, oke? Pakai data, diskusi yang baik, oke? Jadi gak usah berbicara masalah tuduh-tuduh kalau Anda tidak punya bukti sama saya. Anda kan baru sepihak, ya? Bintang Daud, bagi saya Anda iblis karena Anda cuma mulut besar, ya? Silakan nanti diskusi dengan saya, tidak usah main keras-keras mulut. Kalau Anda bicara puas-puas di mulut Anda, bagi saya Anda setan, ya, setan, minta maaf ya, karena Anda cuma coba saya minta izin sama Anda tunjukkan wajah Anda dengan nanti ku ludahi lagi mulutnya itu, tenaga sadar yang itu dia lagi live. Itu live kalau Bintang. Oke? Masuk kok Bintang, pergi kok Bintang ke sana, ludahi langsung. Rekaman itu. Oh, rekaman itu Kak. Itu rekaman bukan live. Itu rekaman. Aku pikir ya. Itu Bintang. Daripada dia kan lebih pro ke Bom-Bom terus sinetron kentut itu ya. Minta dialihkan ke room Superboy aja kalau mau. Nggak usah ke room Superboy lah. Gini. Terlalu wah banget. Dengar teman-teman ya. Semalam kenapa dia bilang saya setan? Iya kan? Kenapa dia bilang saya setan? Pertama, dia tidak berhasil dengan hackernya membongkar data saya.
kemarin kan dia dengan hackernya kan bilang, dia dengan donatur kan bilang akan membayar hacker 2.000 euro untuk membongkar orang-orang yang ada di Komal Herder. Kan gitu. Nah, ternyata tidak berhasil. Memang ada kemarin upaya untuk masuk ke handphone saya. Saya sudah bilang sama Bang PG itu kemarin. Sampai saya beli satu device untuk sabotase Marwell mereka, karena sekelas Marwell ternyata mereka kan. Nah, untuk sabotase Marwellnya mereka atau mengalihkan Marwellnya mereka gitu, nggak berhasil. Sempat bom bilang begini, Bintang Daud, saya tahu kamu sekarang siapa, saya sudah pegang data-data kamu katanya. Nah, lalu ada waktu itu yang typing di bawah di netizen di tempatnya si Bom waktu dia bilang begitu, di typing siapa namanya si Bintang Daud, nama aslinya gitu kan. Lalu si Bom bilang apa? Si Bom bilang apa? Namanya Ishak katanya, namanya Ishak. Ya udah, ketika dia bilang nama saya Ishak, saya sambut aja. Ishak ya, nama saya Ishak Daud Tendi Kendek. Saya bilang, Nikon, saya bilang gitu. Iya kan? Nah, sampai rekaman ini ada, saya pikir semalam dia udah frustasi. Sudah frustasi deh teman-teman, sampai dia minta saya on cam. Hanya on cam dia minta saya. Ya, coba dengar lagi, coba dengar. Anda punya wajah saja dan nama alamat wajah. Minta maaf ya. Karena kalau Anda bicara puas-puas di mulut Anda, bagi saya Anda setan, ya, setan. Minta maaf ya. Karena Anda cuma berani. Coba saya minta izin sama Anda tunjukkan wajah Anda dengan Anda punya wajah saja dan nama alamat Anda di mana kalau Anda gentleman. Oke? Itu saja. Nah, itu bagian dari frustasinya dia. Dia tidak temukan saya siapa, dia tidak temukan wajah saya seperti apa. Bayangin teman-teman. Coba kalau saya on cam. Tahu kan? Tahu kan akibatnya apa kan kalau saya on cam kan? Dia bakal jual saya, dia bakal fitnah saya kepada siapa? Kadrun. Oke ya. Semalam singkat ya penjelasannya. Semalam Kak Reda juga udah bilang sama teman-teman yang sudah on cam, hati-hati. Ini bom sekarang sudah kerjasama dengan Kadrun. Hati-hati. Itu aja Bang PG, makasih. Siap. Ya iyalah. Dia mau nantang gua ya kan, napas dia pendek bakal kalau gua barbarin dengan kalimat. Iya. Belak-belakan aja. Kalau aku bilang welcome ku dengan kalimat hei kuda nih lanjing ya kan, selesai hidup dia ya kan mentalnya. Masih enak lu ketemu sama Bintang ya, itu aja sih. Jadi ya teman-teman sikapi. Sedikit Bang PG. Ya. Aku mau highlight sedikit status TikToknya Dr. Herlina hari ini itu semalam itu keren juga itu. Kalau kau nggak merasa ada di video itu, kenapa kau panas? Kalau kau nggak merasa bom, kau dituduhkan oleh herder seperti itu, kenapa kau panas bom? Kan gitu. Betul. Dan lihatlah kami para herder akan semakin menari-nari saat kau memakai baju Itu Bintang, Shopee. itu Viti yang tadi itu, Viti yang tadi bilang gitu. Tadi kan aku baru bikin Viti ya kan, yang masalah si Ono itu kan. Kalau bukan di dalam video itu bukan kau, kenapa kau yang panas kan? Itu baru hari ini aku bikin itu Vitinya. Itu super sekali tuh ya kata-kata hari ini ya, super sekali itu. Ya. Jadi mungkin teman-teman di sini nyikapin masalah yang ada di Komalnya Lia ini lebih banyak info kalian ya karena kan kalian sering di lapangan. Kalau saya, Kak Reda, dan ada juga istilahnya yang lain-lain, hanya jam-jam tertentu aja kita fokus di TikTok. Dan info pun terkadang dari WhatsApp aja ya, info dari Kak Francisca, Kak Maria, Dr. Herlina, itu pun ya terkait masalah di WhatsApp aja. Bang PG,
Bang PG, Ah, mau ah. dengar rekaman saya saat masuk? Silakan, coba Ya. tampilkan deh. Oke. Aku ya Izin guys, host ya, baru kalau ngintip. ada bintang Daud, tolong klarifikasi sebentar ya. Sebentar, bintang, Kalau kau tobat bintang. baru kita diskusi, Bob. Oke, Kau bintang, tobat lah. bintang, sebentar, bintang. Saya mau ini pembicaraan yang sudah cukup dewasa. Kita coba nanti dapatkan poinnya seperti apa. Karena saya kalau ada di room sudah ketemu sama bom. Sebentar dulu. Tunggu. Oke, silakan. Ayo. Di-kick, diturunkan. Aku mau bicara dulu. Kalau orang yang bersifat begitu, itu bukan manusia. Ya, ini orang punya ruangan. Di-kick lagi. Berbicaralah dengan bijak. Opung saja ini sudah sempat. Lagi saya mau izin host ya. Lihat Kristen lanjut. Sebentar ya, kita ulangi dari awal ya. Aku open Ulangin. cam ya. Aku open cam. Sampai nampak mukaku. Bahaya nanti. Oke. Wait, Besarin lah, Bang. Oke. oke. Ini semalam kan? Ya. Ya, aku turun ya biar si bintang Daud naik ya. Izin host ya, kalau ada bintang Daud, tolong klarifikasi sebentar ya. Sebentar, bintang. Kalau kau tobat baru kita diskusi, Bob. Oke, Kau bintang. tobat lah. Bintang. Saya mau ini pembicaraan yang sudah cukup dewasa. Kita coba nanti dapatkan poinnya seperti apa. Karena saya kalau ada di room sudah ketemu sama bom. Sebentar dulu. Tunggu. Oke, silakan. Ayo. Aku mau bicara dulu. Kalau orang yang bersifat begitu, itu bukan manusia. Ya, ini orang punya ruangan. Berbicaralah dengan bijak. Opung saja ini sudah sempat naik darah. Kita bisa bicara baik-baik. Sudah ketahuan. Ya kan? Kau memang bances. Kau bukan orang Kristen. Kusembah kau kalau kau open kamera dan sebut nama alamatmu di mana. Saya orang pertama yang kasih masuk kau dalam sel. Ya? Coba kau open kamera. Ayo aku buktikan. Open kamera. Open kamera kalau kau hebat. Open kamera. Komal ini komal hitam, Pak Bombo. Iya, gak bisa begitu bintang. Kau naik-naik bikin ribut. Santai aja. Kita diskusi profesional. Lanjut Opung. Buktikan kebohonganmu, ku buktikan ayo. Bintang. Berani nggak kau bertobat? Tunggu dulu, Pung ya. Kalau kau berani, ku buktikan kebohongan. Open kamera dulu wajahmu saya Nggak usah. Udahlah, kau turun aja lah. Udahlah. Oke. Saya mau tanya satu dulu. Sabar ya. Betul. Ayo. Ya udahlah, nggak penting. Kau tobat dulu. Udahlah, kau takut. Berarti kau takut kan? Ini yang saya bilang. Dengar ya. Satu saja saya minta sama kau. Kau open kamera, baru kau tunjukkan tentang dana gereja yang saya curi. Saya minta satu saja. Nah, itu pengalihan isunya. Oke? Dia nggak berani membahas masalah kependetaannya. Artinya si bintang Daud itu cuma modal Kayak gitu disimpan dulu. Teman-teman ya, saya mau sampaikan di akun apapun nama palsu, kita mau percaya bagaimana? Cukup ya kawan-kawan. Jadi maksudku seperti itu. Kalau si Opung masuk, nggak usah lagi ngomongin ini, enggak. Langsung tabrak aja kebohongannya, bongkar aja kebohongannya. Gitu. Nggak perlu lagi kasih poin ini, kasih poin itu, gitu Pung. Kalau memang apa Pung, masuk lagi Opung ke sana. Kok aku enggak itu Bom. Karena sekarang si Bom
ngomong firman Tuhan aja di TikTok, nggak layak dia ngomong firman Tuhan kalau dia nggak mengakui kebohongan yang sudah terbongkar. Itu aja teman-teman. Padahal sopan loh Bintang naik. Ngomong dulu ya kan, jujur dulu kata dia. Itu aja udah bikin dia sakit hati ya kan. Betul. Oke, Opung udah bisa naik. Udah bisa naik, silakan Opung. Tunggu dulu. Aku dengar rekaman si Bintang ini tadi si Opung kok motong-motong. Coba, silakan Opung, silakan Opung. Iya, Silakan. makanya itulah tadi yang gue bilang itu. Aku mohon maaf gitu kan, karena memang ya aku udah nggak ini lagi lah, nggak serk lagi lah, gitulah. Nanti kalau Opung mau tahu juga narasi Opung mana yang salah, ini masih panjang rekaman ini, masih ada sekitar 2 jam lagi nih. Lagi pula tadi kan betapa terhinanya tadi room herder dibikin si Justin Pukima itu, ya. Jangan masuk roomnya herder itu anjing, ditunjukkan gambar anjing. Udah itu herder itu kafir, ada di Alkitab ini. Opung kalau memang turun Pung, jangan di situ. Kalau Opung memang mau mengapakan, bikin kayak model aku, penipu kau, tunjukkan mau kubuktikan penipu kau, palsu ijazah kau gitu Pung. Jangan Opung bernarasi ke sana kemari kayak seakan-akan beda Opung di roomnya herder, beda Opung di room itu. Gak boleh. Kok gitu kata kawan-kawan? Kan aku dibatasi kan. Pukima itu membatasi aku. Turun aku. Ya, 10 menit. Oke Opung. Ya, silakan Opung untuk mungkin ada yang ingin disampaikan ya. Narasinya biasa aja Opung ya, supaya datar supaya enak didengar. Silakan Opung. Terima kasih ya. Opung. Kenapa saya katakan ya sebentar siapakah ya siapa The Got Talent. Kalau cara kita begitu, saya rasa sampai kapanpun kita tidak akan bisa masuk room mereka. Tapi dibutuhkan strategi. Tadinya pikir saya, kamu bisa tenang dulu, terus saya akan izin sama host, kalau sudah merujuk kepada data tentang penggelapan dan juga pendeta palsu, karena saya tidak ada data, kamu yang mainkan. Tapi kan kamu selalu main gas, tetapi buktinya kamu diturunkan toh. Kan itu. Jadi cara saya kan mempermalukan mereka dengan strategi. Itu tadinya saya. Namun jika teman-teman salah untuk mencoba mengimplementasikan daripada cara saya hingga saya tidak kredibel, ya oke. Tadi tentang yang dikatakan Francisca. Jika kamu tadi mendengar itu kawan ya, saya iakan kata-kata seorang Justin. Kalau saya mengatakan saya adalah herdernya EDIS-TV, gak salah. Kenapa? Itu dikatakan siapa? Si Rudi Iskariot Yohanes. Dan saya iakan. Tapi kalau kamu mengatakan saya herder di room pengajaran, mari kita ribut. Kalian mendengarkan gak itu? Jadi jangan sepotong, artinya saya selalu konsisten. Tetapi cara saya menarasikan itu, saya berharap orang-orang circle-circle-nya bisa memahami saya. Bukan tentang seorang Justin. Ini tentang viewers mereka, ini tujuan saya. Namun saya tetap konsisten tadi. Saya tidak mengiyakan kesalahan daripada seorang Julie ketika memberikan narasi di sana, tetapi saya harus menerima kamu. Saya harus klarifikasi nanti. Karena tujuan saya, kalau saya di-kick sama dia, maka saya akan marah. Sebelum saya marah, saya coba menenangkan diri, kan begitu. Tidak ada, menurut saya tadi, saya selalu orang yang selalu agak lambat berbicara untuk mengirim kalimat cantik. Semua saya iakan. Datang Apolos, apa katanya ke saya? Torosaki. Kalau kalian dengarkan, saya masih ingat ini, mumpung belum lupa. Kalau bicara sama saya, karena kamu bilang saya lapet, mari kita on cam. Saya kan diam tenang, bukan saya ngegas. Apa saya katakan?
Oke, saya juga kan dulu pendebat keras, bahkan sama Zuma. Datang dia mengatakan, saya juga debat sama Islam, tapi saya on cam. Katakan ke saya, Allah Switi dan juga Baginda Begundal Mamato adalah sumber daripada segala kejahatan. Saya on cam. Jadi saya bantah semua narasi mereka gitu loh. Kenapa? Itu kan sesuai dengan giringan daripada seorang bom. Saya tahu itu agar kita on cam, dipermalukan. Tapi saya keras, tidak mau. Terakhir kan lihat Kristen, ya udah nggak apa-apa. Kalau dia tidak mau on cam, betul? Jadi semua di situ saya bantah. Tapi apakah mereka di dalam room itu mengklarifikasi daripada saya katakan bom, silap peci kurang ajar, apalagi macam-macam saya katakan. Apa bom mengatakan itu? Tidak. Tapi apa kalau saya mengatakan sahabat? Kenapa kita kejang-kejang? Karena itu strateginya. Terakhir saya sahabat sama seorang Justin, dia keberatan. Oke, ku bilang kau adik. Kalian dengarkan gak itu? Adik aja kau panggil dan bilang sama saya adik, karena kau keberatan saya panggil sahabat. Jadi artinya saya di situ tetap bertahan dengan defensif. Cuman cara defensif saya adalah santai kan? Begitu. Jadi kalau sahabatku Bintang salah menarasikan, saya menjadi pro ke mereka ketika saya katakan, saya klarifikasi dulu. Contoh, tenang dulu, tenang. Tujuan saya kalau kamu sabar dulu, kamu mengikuti arah saya akan izin sama hostnya, karena yang punya host adalah, yang punya room adalah hostnya tuh. Oke, bisa kita bicara dengan data by data. Ini tentang pendeta. Oke, silakan disampaikan, sahabatku. Karena saya tidak mampu mengatakan itu. Saya tidak menguasai materi itu tuh. Makanya bedakan saya di dalam room itu untuk mencoba berapologetika, berbeda ketika saya ada di room Reda untuk membongkar itu. Tapi apakah itu pernah saya coba pelajari? Tidak. Apakah saya ada di dalam Zoom untuk mempelajari itu? Jujur saya tidak. Dan pernah saya katakan sama Ketua Reda, saya lebih bagus vertikal saja. Apa Ketua Reda? Jangan sebut-sebut nanti siapakah namanya, siapa namanya, pisau cukur. Oke, saya nggak pernah bawa. Jadi kekonsistenan saya terus berjalan gitu loh. Tetapi kalau teman-teman salah untuk menanggapi saya, nggak apa-apa. Saya freedom kok, saya merdeka kan. Tapi kalau kalian itu masih memikirkan saya bersama kalian dan tidak ada dem-deman, tidak ada chatting-chattingan, it's okay. Itu kesusuran saya. Itu. Terima kasih, lanjut Os. Oke, Opung. Ya mungkin Gini Pung, apa yang saya bukan silakan. saya bukan salah menarasikan ya. Dari awal tadi saya sudah putar rekaman ini, makanya tadi kan saya bilang malah standing posisinya si Bom yang benar. Kenapa? Ketika Opung bilang si Bom itu sahabatnya Opung, si Bom itu nggak senang. Nah, ketika si Bom nggak senang, Opung emosi. Kan gitu, menurut rekaman tadi kan. Dan semua orang sudah melihat itu. Makanya dari awal, Opung nggak usah lagi berstrategi, bikin kalimat manis terhadap orang yang memang sudah benar-benar salah dan terbukti bersalah. Itu yang saya mau, saya kasih itu yang saya mau kasih masukan lah sama Opung gitu, menghadapi orang-orang seperti itu gitulah. Tadi sudah saya awali dengan pembacaan firman Tuhan. Ya kan? Saya tadi sudah bilang di Yesaya 58 ayat 1 itu, lantangkan suaramu Pung. Nyaringkan suaramu Pung, menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, apalagi salah Pung. Itu yang kumaksudkan Pung, bukan kami menarasikan seolah-olah Opung berpihak kepada mereka, enggak Pung. Karena kami enggak melihat ketegasan Opung itu di Komal Reda yang sampai Opung bilang si Rudi Iskariot Rojan, si Bom Jumbalang gimana. Ketika Opung di situ enggak tercermin itu Pung. Di komalnya mereka itu semalam nggak tercermin Pung, seolah-olah Opung kayak sudah jadi ayam sayur gitu
Jadi kalau ada Ditambah opsi lagi- pilihan yang lebih enak lagi, alangkah baiknya kalau tahu kayak begitu jangan naik, gitu kah Bintang poinnya? Lebih bagus. Iya. Kayak mohon maaf ya Pung. Kayak siapa? Kayak tulang pargolang. Kayak tulang pargolang lebih bagus seperti itu gitu. Artinya daripada kita beraliansi gitu. Aku semalam naik karena ditantangnya aku semalam. Ditantang, ditambah lagi kulihat sikap Opung di situ. Iya, kemana nya Opung kami yang tegas di Komal Herder kok di sini jadi kayak ayam sayur gitu loh. Dan Opung tengok ya semalam waktu aku naik kan, gak ada aku emosi Pung. Tadi kalian sudah dengar semua kan rekamanku kan waktu aku naik semalam kan? Ito Bintang semalam Bang itu PG ya? sopan kok, Ito Bintang tenang kok, nggak ada. Iya, sopan. Sopan. Tenang dalam Sopan arti itu. gini teman-teman Bom. ya. Aku kan juga di bawah mendengarkan Ito Bintang bernarasi kan. Artinya gini ya Mang Ato ya, Ito Bintang ini tenang tapi dia tegas gitu. Yang kita minta dari Amang Arto itu adalah ketegasan, itu aja sebenarnya. Jangan tegas di sini di sana. Mohon maaf kalau bahasa orang Jawanya mencet gitu ya. Gitu harus tegas aja. Nah, ya. Jadi sebenarnya strategi yang Ito buat itu ke sana nggak tepat toh. Strateginya terlalu berputar-putar. Maksud teman ini langsung di hook kepada perilakunya, karena saya lihat Langsung mereka itu tembak tidak langsung. tidak ya, karena mereka kan sekarang poinnya kan ke perilaku. Nah Ito ini ke ayat, jadi nggak nyambung. Jadi strategi yang Ito pakai itu nggak pada tempatnya. Nah kalau Bintang ini kan teman-teman berharap kan kepada poin-poinnya apa yang sekarang ini yang langsung kita mau kerjakan, bukan lagi tentang narasi si A dan si B, tapi perilaku kejahatan poinnya. Jadi mohon dengan hormat Ito, ya udahlah ya, tapi terserah lah ya, nggak usah lah di sana jadi bulan-bulanan dan teman-teman hari ini terluka. Jadi salah persepsi. Tapi kalau itu mau naik ke sana bawa nama sendiri aja, bawa nama pribadi, nggak usah pakai nama tim herder lah, inilah itulah. Jadi mainkan sesuai dengan trik dan strategi itu ke mereka. Saya mau lihat mampukah itu merubah pola pikir mereka yang selalu mengungkit narasi-narasi tertentu. Gitu. Kalau kita sekarang poinnya ke perilaku kejahatan ya, pembohongan dan kebohongan yang sudah dia buat. Bukan lagi masalah narasi. Kalau narasi sudahlah kembali ke pribadi masing-masing. Mereka mau bilang kita sesat, bodoh amat, yang tahu kan Tuhan. Dan kami mampu untuk menjawab itu semua. Gitu. Langsung to the point. Jadi ndak usah kesana menye-menye, capek dengarnya. 10 detik aja Kak Maria. Gini, aku hanya minta Pung, kita yang sudah ada di circle ini, ketika kita masuk ke komalnya mereka, langsung bilang sama si Bom, apalagi kalau sudah ada si Bom, bilang, Bom, sudahkah engkau mengklarifikasi atau membuat pernyataan secara publik tentang kebohonganmu itu? Hanya itu saja. Kalau dia sudah mau membuat publikasi publik, membuat pernyataan publik, ya kan? Itu cukup bagi kita, Pung. Ya kalau masalah hukum yang berjalan ya berjalan lah. Janganlah pula kita ini kan. Nah, cuman kan ini kan bagian dari proses yang dia sudah lakukan sendiri dan reaksi the do's and the don'ts dari apa yang dia lakukan gitu loh, Pung. Itu aja sih, makasih. Terima kasih ya. Makanya saya katakan tadi, saya datang ke sana ke mulut harimau kan. Buktinya saya 1,5 jam lebih tidak di-kick. Dan saya menjawab mereka. Saya tidak di-kick loh. Ya. Jadi gini loh toh, misi Ito dengan misi teman sekarang sudah berbeda. Misi tim orang HRD sekarang kita lebih to the point ke perilaku kejahatan. Kalau misalnya Ito merasa bersyukur bisa tidak di-kick, dia itu mungkin suatu kebanggaan buat Ito Harto. Buat kami enggak. Lebih baik kami di-kick, tapi sudah kami sampaikan tipu, pendeta palsu, mafia donasi, itu yang mau kami sampaikan sekarang toh. Bukan masalah di-kick atau enggak. Saya juga kemarin di Room Toro juga saya di-kick.
Dinaikkan dikit, kenapa? Saya langsung serang. Kau tuh munafik, Lia. Pagi subuh kau sate, siang dikit kau ngomongin orang. Saya dikit, saya minta naik lagi. Saya serang lagi, diturunkan lagi saya. Itu poinnya, bukan lo capek kali itu nantilah bagian pengajaran kita mainkan itu. Jadi untuk orang-orang yang maksud, membutuhkan narasi kita. Maksudnya teman-teman ini gini loh, Opung ya. Maksudnya teman-teman ini mungkin bahasa sederhananya, jadilah busur dengan tepat sasaran. Jangan membawa nama busur ya, tapi kena tepis angin seakan-akan angin ini berpikir Anda bukan busur. Intinya gitu ya, kurang lebih ya, bener kan? Betul. Jadi, jadi memang ya, kalau saya lihat dari rekaman, Opung ini tidak diturunkan, tidak di-mute-kan ataupun tidak digas. Mereka beranggapan Opung ini akan menjadi sebuah tiang yang bisa meredupkan, dan hal itu tidak tercipta. Karena apa? Herder yang datang menjadi busur pada target. Maka dari itu mereka mematahkan si Bintang, mematahkan typingan-typingan, lalu meng-kick atau memblokir akun-akun para herder. Ya, jelas itu. Jadi ya, maksud teman-teman ini, kalau memang poinnya langsung ke poin, Pung, untuk kedepannya. Jadi, kalaupun sedikit tambahin ya. Silakan. Nah, kan kemarin kan Amang Arto kan bilang ya, Amang, si Angel kan bilang ke Amang, ayolah Pung bergabung lagi bersama kami. Kan Amang kan kasih persyaratan sama si Angel kan. Aku akan bergabung sama kalian, tapi cukup jangan membahas Yesus itu adalah Tuhan atau Yesus itu punya Tuhan. Jangan seperti itu. Harusnya gini ya, teman-teman ya. Ya buat yang nguping ya, yang nguping nih, ingat ya, si Lia dan yang lain-lain ya. Kalian buat apa buka room saat teduh kalau ujung-ujungnya kalian gibahin, ujung-ujungnya foto-foto temen bukan foto, WhatsApp orang yang berhubungan dengan chat pribadi kalian bongkar. Buat apa saat teduh kalian itu? Yang ujung-ujungnya seperti itu. Gitu loh. Lebih baik kalau aku ya kemarin ya, aku ini langsung ku tuduhin sama Silvia. Kamu buka room saat teduh, buka room renungan pagi, siang, sampai malam, tapi siangnya apa? Menghujat orang, menghakimi orang. Apa itu kekristenan? Oh tidak, kekristenan tidak pernah menghakimi orang, teman-teman. Saat teduh yang kita lakukan hanya kita dan Tuhan yang tahu. Itu yang kita minta dari Amang Arto ya, Amang ya. Betul. Ya, Amang Arto kan udah kuanggap sebagai bapakku ya. Nah, Amang, kita minta ketegasan dari Amang, bukannya menyalahkan Amang ya, karena percuma buka room saat teduh tapi menghakimi. Ya, itu percuma sekali, nggak ada gunanya. Gitu loh Amang Arto ya. Lanjut teman-teman. Sudahlah teman-teman, saya pikir ini sudah cukup lah dibahas ya, nggak usah lagi panjang kali lebar, clear. Semoga itu Harto mengerti lah maksud dari teman-teman ini. Tapi kalau memang itu Harto mau ke sana, monggo silakan Kresno, tapi nggak usah singgung masalah Room Erda, tim herder ini segala macam. Bawakanlah narasi itu dari data mengenai pelurusan lah, supaya tidak itu saja yang digoreng-goreng mereka. Sekarang kami fokus ke perilaku pembohong dan penipuan mereka itu. Gitu toh ya. Jadi sudahlah teman-teman, clear. Ini mereka pasti nguping. Nanti ujung-ujung nanti itu atau dibilang tuh tengok kan opung di ini sama di sidang ya. Itu kita hindari. Ya, udah clear, case close. Udah case close aja enggak? Case close. Iya, case close, enggak case close. Udah case close aja ya. Itu aja teman-teman, cukup ya. Sudah kita pahami semua, selesai. Tapi sedikit ya itu ya, saya katakan tadi, saya tidak mencoba di sana itu bernarasi tentang apa kejahatan yang dilakukan oleh bom. Ya sudah case close aja toh, udah case close. Sebentar, iya, aduh. Artinya begini. Udah cukup saya juga kan, Oke. Jadi begini. Lagi. Udah Oke, begini toh. Oke, sekarang saya begini kan, karena begini loh. Karena sebelum ada room reda, saya sudah mencoba melibas dari para bom. Iya, sudah case close. Aduh, gimana sih?
Sebentar aja, Itu aku kalau bahas kasih nanti terakhir. nanti teman-teman terpancing gini loh toh. Nanti Bukan. teman-teman terpancing nanti membahas lagi nggak selesai-selesai Aku toh. orang tidak Ini aja nanti begini. kita Ini bahas. kalimat Ya udah terakhir karena biarin saya aja juga dulu mau Kak tunggu. Maria, biarin aja dulu Kak Maria. Kasih Aduh, close gimana statement sih? dari Opung. Silakan Pimpinan Opung. sidang Ya. Opung dulu si Opung. Ya, Terus artinya kan oke. Di situ saya tadi tidak mengiyakan daripada semua perkataan mereka tuh. Tapi saya bantah dengan cara saya. Saya tidak membawa room reda di situ. Tetapi saya membenarkan tentang room reda. Saya tidak menyalahkan tentang Yuli, tentang ketika dikatakan begini dan begitu. Tapi saya akan mencoba klarifikasi. Yang terakhir dari saya begini. Saya tetap konsisten, ya, bukan karena di sini. Tapi kalau saya dikatakan di dalam room Lia Kristen tadi, kamu itu pembohong, kamu itu tidak pendeta. Mana datanya? Saya tidak punya data. Bedakan. Nah sekarang, kalau teman-teman meragukan saya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu artinya saya akan bermain dengan cara saya. Namun tujuan saya adalah, pertama tadinya adalah Rudi Iskariot Yohanes. Baru bom-bom, kan begitu. Tetapi saya juga melakukan itu dengan cara saya. Saya tidak membawa room loh, atas nama room herder. Tapi ketika Justin mengatakan, kok bangga kali Harto dikatakan herder, gak apa-apa untuk mengiakan kata seorang Rudi Iskariot, bahkan lewat PT. Tapi kalau kamu mengatakan saya herder, mari kita ribut. Apa dijawab? Gak ada kan? Kan begitu. Artinya, coba keutuhan daripada narasi saya dipelajari. Nah, tentang keraguan teman-teman, oke, gak apa-apa. Gak apa-apa, tetapi saya tetap konsisten. Dengan cara saya berapologetika, saya akan mencoba menyampaikannya. Kalau teman-teman di dalam room reda juga meragukan saya, gak apa-apa. Karena saya berdiri sendiri loh. Begitu. Terima kasih. Tetap semangat. Ya. Tetap menjadi konsisten. Itulah saya. Izin turun ya, kawan-kawan ya. Makasih Opung ya atas penjelasannya dan klarifikasinya. Thank you. Ya, kurang lebih udah ya penjelasan dari Opung ya. Ya, terlepas dari kalian memahami, karena ya harapan saya gini ya, banyaknya pihak-pihak seperti ada nama Justin ya kan, menimbulkan sedikit kontra yang mungkin melebar kemana-mana. Adapun pihak-pihak lain seperti Lia, sebenarnya tujuan herder ini bom-bom poinnya. Dan betapa senangnya bom-bom kalau isu-isu ini terkait semuanya keseret-seret, poin Lia ya, poin yang lain-lain, DB dan sebagainya. Tapi kita sikapin aja dengan busur yang memang betul-betul ke arah bom-bom. Itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari Kak Francisca, silakan Kak. ya, kita ini kalau berani menghajar, jangan main babi bu babi lembut-lembut. Gaskan aja. Tujuan kita kan satu, untuk menghajar si bom-bom. Ya, si bom-bom itu gak perlu lagi kemana-mana ngomongannya. Apalagi si Lia itu banyak kali ceritanya, sok hebat kali tuh. Ya, aku memang tadi 2 hari ini yang betul kecewa sama si Opung. Jadi bulan-bulanan, jadi apanya tadi dibilang sayur apanya itu. Jadi aku sangat-sangat kecewa kali benar. Kenapa mau berlama-lama di situ? Ya udah, nggak perlu pakai narasi sana ini, trik politik sana politik sini. Nggak perlu, sama mereka tuh nggak pakai politik-politik kayak gitu lagi. Main barbar aja. Itu aja yang sama aku. Aku jujur aja, nggak mau aku main politik. Kita sudah tahu bagaimana mereka. Circle-nya udah tahu, dia gerombolan penipu, gerombolan pendusta, gerombolan segalanya. Apalagi si Lia katanya Yuli bilang lagi nih, kau bilang aku donasi. Aduh. Memang kadang-kadang nantang 1M, nantang ini. Kasihlah uang kalian itu 1M itu untuk korban bencana, apalagi tuh di Salatiga ada bencana sekarang di Jawa sana. Gak usah sok-sok nantang-nantang melaporkan ini, nantang 1 miliar.
menantangkan rumah aku ini, harta aku ini, pret. Harta orang lebih banyak dari situ. Sok kali Ya, oke. nantang. Oke. Oke, Iya. thank you. Udah itu di bawah ini apa? Ya, saya juga mendengar ya kalimat adanya sayembara 1M. Lalu ada masalah cerita juga 500 juta tentang pembuktian masalah PDT ini itu. Saya bukan khawatir ya. Saya pikir bom-bom ini akan lebih senang dia jika adanya muncul masalah baru sehingga poin dari masalah dia itu akan senyap. Tapi tidak demikian Betul. bom-bom yang perlu Anda ketahui. Pengalian isu. Ya, saya tidak terfokus permasalahannya ya maaf bicara masalah lihat tai burung begitu udah nggak masuk hitungan bagi saya. Ya. Jadi poin dari permasalahan yang sesungguhnya ya poin bom-bom sebetulnya. Tapi bom-bom ini memanfaatkan keadaan di mana banyaknya orang penjilat konflik seperti Justin. Ya terlepas you punya pamor sudah redup ataupun apa. Dan harus pahami memang sudah putaran roda. Nggak mungkin roda itu selalu di atas. Kecuali kalau you punya roda bannya kempes. Bener kan? Jadi dia nggak bakal turun ke bawah. Nah, jadi nggak perlu dompleng-dompleng permasalahan ini itu yang merasa benar. Adapun banyak orang berpikir, kok para pendeta mensupport bom-bom? Pendeta yang seperti apa? Basis apa? Hah? Menurut saya bidat semua itu. Saya yang mengatakan bidat. Ya. Kalau mereka punya eksistensi ya fokus dengan urusan mereka masing-masing saja sih. Simpel kan? Nanti melebar lagi ke edis permasalahan ini itu. Seneng bom-bom kalau tercipta dengan suasana seperti itu. Kalau membicarakan 500 juta gue udah bilang dari malam sampai subuh tadi ya. Kalau hidup lu ke pasar daster masih lu tawar ya kan, gak usah bicara 500 juta. Daging bebong di pasar masih lu tawar ya kan, gak usah. Terus mending lu urusin aja viti-viti yang lu bilang aku akan dengan suami aku akan berangkat ke Jakarta karena ini beda Polda. Itu sudah direkam sama netizen. Kalau hal itu sampai tidak terrealisasi, you akan malu besar, sangat besar malunya. Tapi gini ya teman-temannya, sebentar ya Bang. Aku katakan ya, kepada Lia Kristen, kamu bikin VT ya, dulu ya, umbar-umbar mau ngurusin si Yuli sampai ke Polda, aku katakan samamu, lebih baik kau urus ya, nggak usah masalah gopek tiau 500 juta, gua kasih tahu sama lu ya. Ini kita nggak mau sampai ada pemikiran penggiringan di mana masalah bom-bom ini redup karena munculnya apa? Masalah Justin, masalah siapa lagi ya kan, Justin ikut-ikut dompleng. Lu mikir ke sana aja coba. Ya kan? Bom-bom akan senang dia kalau masalah dia akan redup. Kalau saya nggak peduli masalah tai burung kayak gitu, saya nggak masuk hitungan, nggak masuk hitungan. Ya, lalu muncul pula ya kan Dewi Bulan ya kan, dengan membicarakan wahnya dia di Amerika. Apple lu aja masih boba 2 ya kan, seri 13 anjir, sosokan ya kan. Kecuali kalau iPhone lu udah orange ya kan, lu agak-agak keren kayak gimana keluar ya kan, agak-agak cosplay turun dari Lamborghini, oke lah ya. Jadi nggak usah banyak gaya. Apa yang disampaikan dalam Komal Herder tidak ada menggunakan ilmu kasih ya. Kalian mau cap kita orang seperti apa, itu urusan you punya pemikiran lah ya, gue nggak peduli. Jadi kalau masalah VT kamu ya, untuk Lia lebih baik lu urus aja VT lu, VT yang ada di akun lu itu. Gue bakal laporin ini itu. Punya tiket gak? Apa perlu lu DM si Yuli minta tiket? Hah? Biar nanti dibales DM lu sama si Yuli, diketawain sama Yuli, mau? 500 juta beli daster di pasar aja masih nawar, beli bebong aja masih nawar. Halu ya, gua kasih tahu sama lu, halu, jangan halu ya kan, itu namanya angan-angan babu, ngerti lo? Rekam nih ucapan PG ya,
Ngapain lu susah-susah nyari si Yuli ya kan? Lu gempur aja PG, gua ada di barat nih ya kan, di Jakbar nih. Dan perlu diketahui untuk bom ya, kamu bilang sama Bintang Daud untuk poin permasalahan onken, gua paling demen gaya lu bom ya, gua paling demen banget. Lu DM nomor lu, gua Sherlock. Lu utus orang yang ada di Jakarta ini, kalau lu nggak punya ongkos dari Manokwari ke Jakarta bom. Di sini gua jangan dibenturkan tentang permasalahan lintas agama ya. Mau lu utus itu kadrun nggak apa-apa, fight aja gua malu. Intinya gitu aja. Tapi lu utus orang, lu kasih duit bom. Kalau masalah lu masih ngemis, lu penginjil apa pengemis? Gua mau tanya sama lu. Mikir gitu loh, ya mikir. Kenapa herder bisa berkoar-koar? Maaf, tidak ada yang bisa mengintervensi kami di sini. Gua kasih tahu sama lu, ya. Wajar kalau Edis diturunkan. Yang nurunin siapa? Chef-chef yang ada di Belanda itu kan, yang selaku momot. Bener nggak? Waktu Edis datang ke komalnya bom. Bener atau tidak? Sampai gue penasaran, siapa sih itu si chef-chef yang orang Belanda itu? Banyak ya informasi yang saya terima, katanya donatur. Cuy, sanggup dia ngasih lu 250 US per hari bom, sampai lu nggak copot itu momot lu? Hah? Sanggup? Kalau lu memang lelaki, cukup lu sama Edis saja di atas, nggak usah lu ada momot Kalau urusannya si Ces itu, nih datanya gua kasih tahu ya, si Ces itu babu ya, ngaku-ngaku chef ya kan. Kalau di Indonesia dia itu cuma sekelas pedagang-pedagang pecel lele bongkar pasang Lamongan tuh. Kerja lu di Belanda cuma iris-iris bawang, tolol ya, gua kasih tahu sama lu. Kenakan PG undang-undang IT, kutanya, kenakan, konsepkan. Tapi pakai duit, jangan cuap-cuap, lapor-lapor. Udah kenyang gua dilapor, udah kenyang, gua kasih tahu. Dan untuk para herder, kalau kira-kira nggak sanggup ataupun apa nanti penggiringan, jangan speak kalian untuk naik, tiba-tiba nanti penggiringannya kemana. Sama apa yang terjadi seperti Opung, kalian bisa menilai Opung yang di sininya garang, di komalnya BB seperti apa, B2 seperti apa. Kulihat model-model lapet-lapet semua yang di atas, betah kali si Opung ini kan. Gue bukan apa-apa gitu loh, dongkol kalau denger kesannya kayak begitu. Gue salut sama Bintang Daud, itu baru Bintang Daud ya, belum gue yang kesana. Ku anjingin, ku lontein kau Dewi Bulan ya. Gue kasih tahu, pihak Katolik siapa yang mau komplain sama saya tanya. Romo-romo ala-ala TikTok ini DM saya kalau nggak terima. Itu makanya kalau masuk room mereka jangan menye-menye, jangan pelan-pelan, langsung bar ke topiknya. Hei Bom, kau pendusta, penipu, pembohong. Helia, kau bilang si Yuli, kau mau tuntut si Yuli dalam hal donasi. Tunggu dulu masanya, gitu aja. Jangan ada politik kayak gitu. Nggak perlu lagi sama mereka, itu baik-baik. Karena kita ini room herder, roomnya barbar. Tadi dibilang kan roomnya anjing. Tuh sekali menggonggong, gigit betisnya itu langsung. Aku tadi dari mulai kemarin aku mendengar aku sangat apa, aku kok Opung ini di roomnya herder sangat luar biasa. Si Lapek, si Jubalang, siapa kok di roomnya orang ini, kok si Opung ini kayak apa, kayak lemah lembut, gas itunya. Karena misi kita adalah untuk memberantas mereka. Kebetulan Opung diajak masuk kebohongan gitu ya, Eda ya. Iya, digas. Aku kan enggak dinaikkannya, minta naiknya aku semalam. Ugas itu bukan mau, aku bilang, enggak. Bam, penipu,
pendusta, pembohong, pendeta palsu. Helia, tunggu masanya ya dibeberkan donasi itu. Itu aja aku bilang. Ngapain kalian ribut-ribut di sini? Tadi aku minta nggak naik, dibilang lah masuk aja ke room domba. Domba prat. Domba, kalau domba kau nggak kayak gitu perangai kalian semua. Domba. Aku semalam teman-teman dijambak aku sama si Johnny Depp itu ya, tapi aku tolak. Aku tolak karena nggak mau aku ini bersekongkol sama iblis. Mereka kan bilang kita iblis, mereka bilang kita anjing. Anjing lebih mulia, ya kan? Anjing lebih tahu tata tertib. Nah, kalau mereka nggak tahu tata tertib, ini teman-teman yang intermezzo ya, ini nggak ada kaitan masalah sama Bang Edis ya, nggak ada ya teman-teman. Jangan kaitkan masalah Bang Edis dengan ini ya. Ini masalah kebohongan tuh harus dibongkar. Ya, anjing memang lebih setia dibanding manusia yang hatinya busuk. Gitu. Sekian dan terima kasih. Serigala berbulu domba itu, serigala berbulu domba.